sis. Apa kabar? Sehat. Kamu mulai tugas jam berapa hari ini? Hari ini jam 14.00. Tugas di bagian mana? Di screening checkpoint Centrales. Aku juga mau ke SCP, yuk barengan. Ayo sis. Apa sih hal yang paling disuka selama menjadi absen? Yang paling Teres suka selama di Absek ini kekeluargaannya, jiwa korsanya, dan yang pasti saya bangga menjadi bagian dari keamanan dan keselamatan di Bandar Udara, khususnya di Bandara Samsudinur Banjarmasin ini. Apa sih hal paling tidak menyenangkan yang pernah dialami sebagai absen? Kalau untuk yang tidak disuka itu, yang pasti kalau ada penumpang yang egonya tinggi, yang punya jabatan ya itu hal biasa lah. Kita harus lebih sabar menghadapi mereka. Wow, pasti kamu punya jiwa yang penyabar dan kasih sayang yang tulus ya. Iya, siap. Wah, bener ya kata Pak Presiden ya, Bandara Samsudinur Banjarmasin yang baru ini bagus banget, luas banget, penumpang semakin nyaman ya. Bener banget. Terbang ini lewat Bandara luas Samsudinur banget. Kalau mbaknya mau jalan ke sana udah kayak olahraga aja udah. Iya ya, berarti di sini petugas lebih banyak yang jalan terus jadi makin sehat ya? Iya jelas, sehat selalu. Terus untuk persiapan jadi absen sendiri pelatihannya berat nggak sih, kayak ala militer gitu nggak sih? Kalau untuk pelatihannya biasa aja mbak, kita kan masih semi militer. Jadi kalau kegiatan rutin hari Jumat, senam, lari, push up, sit up udah biasa gitu aja. Wah nggak heran ya, absen tuh staminanya kuat, jadi fokus tugas harian. Iya benar. Emang kalau yang bertugas di depan monitor itu maksimal berapa lama? Kalau untuk yang bertugas di monitor X-ray itu kita 20 menit kita rotasi. Jadi ada time-nya gitu. Jadi nggak lelah matanya. Jadi tetap fokus sama monitor X-ray. Oh, jadi setiap prosedur investigasi sudah dipikirkan ya demi keselamatan dan keamanan penerbangan. Iya benar. Kami pulang dulu ya. Mau pulang dulu. Iya. Iya. Hati-hati ya, selamat istirahat. Selamat Dadah. bertugas ya. Dadah. Dadah. Seneng ya ngelihat penampilan Absek tuh rapi, makeupnya pas, penumpang Iya dong. jadi semakin nyaman untuk dilayani. So pasti pemeriksanya. sis, pasti banget. Jadi menurut Tere penampilan sebagai Absek tuh wajib untuk dijaga nggak? Jelas wajib lah sis. Kita itu kan frontliner di depan. Jadi kalau kita datang, penumpang nyarinya kita. Mau nyari toilet di mana aja, yang dicari kita. Padahal kita bukan cleaning service. Terus Iya nggak menurut Tere berarti makeup yang paling penting itu apa? Kalau makeup yang paling penting itu senyum yang manis dan tulus dari hati. Memang yang paling terbaik Absek di Indonesia ini ya pelayanannya ya. Terus apa menurut kamu karakter utama yang harus dimiliki oleh seorang Absek? Karakter utama seorang Absek, yang pasti yang pertama dia harus tegas, sopan, santun. Itu cukup. Barang paling menarik atau lucu apa sih yang ditemuin atau dilihat di X-ray? Kalau untuk barang yang menarik, lucu, nggak ada sis. Yang ada itu kejadian lucu seperti penumpang nih, harusnya dia masukin barangnya ke dalam X-ray. Penumpangnya yang masuk juga ke dalam. Belum lagi nih barangnya harusnya didorong nih. Malah X-ray-nya yang didorong. Kapan masuknya itu tas? Mau 1000 tahun nggak masuk itu tasnya. Ya nggak sis? Berarti lucu juga ya pengalaman jadi Absek ya? Jelas lucu banget mbak. Iya. Dan masih banyak hal-hal lucu lainnya. Di troli siapa itu? Penumpang biasalah. Ditinggalin di tengah jalan ya? Ya kebanyakan mereka ada yang nggak tahu. Jadi saya rapikan dulu ya mbak ya. Oke. Nah, kalau troli biasanya di sini. Penumpang yang nggak mau diatur, misalnya nggak mau buka jaket atau ikat pinggang. Pernah. Setiap hari saya ketemu sama penumpang seperti itu. Gimana cara ngebujuk penumpang yang susah diatur itu? Caranya kita coba pendekatan. Kita beritahu bahwasanya setiap penumpang yang ingin berangkat melalui pesawat udara harus diperiksa karena sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 bahwasanya setiap penumpang harus diperiksa. Kalau tidak mau diperiksa, silakan pulang ke rumah. Berarti jadi AFSEC harus paham ya dengan banyak peraturan yang berhubungan dengan keamanan penumpang. Jelas harus paham sis, karena itu adalah dasar dan pedoman dalam kita bekerja. Tanpa adanya aturan ya kita nggak bisa kerja dengan baik. Oh gitu. Keren ya, berarti AFSEC tuh selain fisiknya bagus, tapi juga dia harus punya kemampuan dan pengetahuan yang luas ya tentang keamanan penumpang. Ya benar sekali sis. Teh, itu ada Pak Doni. Pada Pak Doni mau nanya-nanya sekalian nggak? Oh, boleh. Ayo kita temuin Pak Doni. Selamat siang Pak. Siang Bapak. Iya, Apa kabar Pak? baik. Apa kabar Bapak? Kenapa? Begini Pak, kita tadi lagi bahas terkait tentang pemeriksaan di bandara kita ini. Kita ada masalah nih Pak tentang pembawaan korek. Karena ada banyak penumpang itu yang bawa korek, ada yang berdalih bahwasanya itu oleh-oleh. Ada juga yang bilang ini korek mahal, nggak bisa kamu ganti dengan uang kamu. Dan banyak lain dan banyak halnya. Sedangkan korek tersebut tidak boleh dibawa kan Pak. Itu termasuk dalam dangerous good kelas 2. Ini gimana Pak? Saya minta. Jadi dangerous good itu kan yang penting ada marking, packing, sama jumlahnya. Lah kalau korek itu termasuk dangerous good tapi industri, yang artinya packingnya itu sudah ditentukan. Ada korek yang boleh dibawa di dalam dokumen 8973 itu kayak ini. Karena di dalamnya ada absorben material, korek yang ada penyerapnya itu boleh. Nah, ada korek yang jenisnya itu tidak menggunakan penyerap, tapi langsung minyak di situ. Oh, seperti ini ya Pak ya? Nah, ini nggak boleh, karena ini adalah gas yang dipadatkan dari cair. Ini nggak boleh, karena ada beberapa kasus laporan korek ini tiba-tiba langsung meledak. Kalau itu di bawah masih nggak apa-apa, kalau di atas kan bikin kacau. Ya. Kemudian korek ini kemasannya kayaknya nggak kuat, nggak sebanding dengan isi gasnya, sehingga dia kadang-kadang pecah sendiri. Apalagi kalau dia kena panas dia akan bereaksi langsung. Itu yang nggak boleh, ya. Jadi yang seperti ini, yang seperti yang di kantong Bapak itu aman ya? Aman. Terus kalau kita sudah berikan pengertian tentang korek seperti ini tidak boleh dibawa, penumpangnya masih berdalih bagaimana Pak? Ya disuruh milih aja, milih korek ditinggal atau bapak nggak usah berangkat, Gitu Pak. Iya. daripada membahayakan penumpang lain, Ya siap Pak. ya kan? Benar sekali. Itu ya. Sorry ya, bapak pergi dulu ya. Ya terima kasih Pak. Ah. Terima kasih. Terima kasih Pak Doni. Terima kasih buat ilmunya. Ya. Dadah. Wah, sekarang kita jadi lebih jelas ya. Ya benar. Ternyata korek itu ada banyak macamnya ya. Ada korek yang seperti Pak Doni sebutkan tadi, ada juga korek yang seperti saya pegang. Jadi ini tidak boleh dibawa, benar-benar tidak dibawa. Tadi Pak Doni sebutkan bahwasanya itu pilihan. Kalau ditinggal orangnya berangkat, kalau ini dibawa orangnya tidak berangkat. Itulah tadi kesimpulannya yang kita dapat ya. Ada nih yang lagi nonton video ini dan pengen ngelamar nih jadi AFSEC. Apa sih kira kualifikasi pendidikan minimal untuk melamar jadi AFSEC? Kalau untuk outsourcing itu di bawah Angkasa Pura Support itu boleh SMA. SMA itu maksimal sampai 25 tahun. Kalau untuk Angkasa Pura 1 itu D3 minimal. Itu sampai 30 tahun. Melamar harus punya sertifikasi pelatihan tertentu. Diutamakan sis, khususnya yang memiliki basic AFSEC ya. Dan dilihatin terus di websitenya di www.ap1.co.id. Oke? Oh gitu, benar-benar karena di luar sana tuh banyak beredar pengumuman lowongan pekerjaan tapi ternyata penipuan. Wah, harus dilihatin betul-betul tuh sis. Jangan sampai ketipu. Beneran gak tuh rekrutmennya, dilihat lagi websitenya. Jangan sampai kita malah jadi korban daripada hoax tersebut.
Ya. Iya. Harus Oh iya, hati-hati. kita udah mau sampai nih di lokasi pemeriksaan keamanan. Kan nggak boleh ya kita untuk ngerekam di tempat pemeriksaan keamanan. Yes. Kameranya aku matiin dulu ya. Oke sis. Makasih, selamat bertugas ya. Ya terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Ya.